Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novela, NPM 1903090034. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang 7 teori untuk 7 para pengembangan dan pemberdayaan komunitas. 7 perhatian utama dalam bidang pengembangan masyarakat mengikuti definisi pengembangan masyarakat ini. Ada 7 perhatian utama yang melibatkan solidaritas dan pembangunan agensi. Masing-masing ialah: pertama, hubungan yang terkait dengan rasa solidaritas. Seberapa penting kepercayaan dan timbal balik dalam proses pengembangan masyarakat? Apa yang penting untuk diketahui tentang membangun hubungan? Yang kedua, struktur-struktur mengacu pada praktek sosial, organisasi atau kelompok yang berperan dalam solidaritas dan pengembangan kapasitas. Ini juga mengacu pada hubungan di antara mereka. Berapa dari praktek dan organisasi sosial ini mungkin memiliki peran yang terbatas. Oleh karena itu, untuk membangun solidaritas, mungkin perlu dibangun organisasi baru dan yang sudah dapat memperluas misinya. Yang ketiga yaitu kekuasaan. Kekuasaan mengacu pada hubungan dengan mereka yang mengontrol sumber daya seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan pengetahuan, atau mereka yang memiliki akses lebih besar ke sumber daya tersebut daripada yang lain. Karena pengembangan masyarakat adalah tentang membangun kapasitas untuk perubahan sosial dan ekonomi. Konsep kekuasaan sangat penting. Yang keempat, makna bersama mengacu pada makna sosial, terutama simbol yang diberi orang pada suatu tempat, benda, fiksi, perilaku, atau tindakan. Pada hakikatnya, solidaritas harus dibangun dalam konteks budaya. Individu dan kelompok memberikan arti yang berbeda terhadap benda, perbuatan, dan benda. Misalnya, satu komunitas mungkin melihat pembangunan pabrik industri sebagai cara terbaik untuk membawa kemakmuran ke kota mereka. Sementara komunitas lain mungkin melihat konstruksi serupa sebagai penghancuran kualitas hidup mereka. Para pengembangan komunitas perlu memperhatikan makna-makna tersebut jika ingin membangun rasa solidaritas dalam komunitas tertentu atau antar komunitas. Yang kelima yaitu komunitas untuk perubahan. Komunitas untuk perubahan terkait dengan konsep partisipasi penuh, nilai konsisten dalam literatur pengembangan masyarakat dalam kerangka yang sering didominasi oleh teknisi, sektor korporasi, atau kendala politik nasional. Para praktisi mengajukan pertanyaan tentang bagaimana suara warga dapat didengar sama sekali. Yang keenam, motivasi untuk pengambilan keputusan. Motivasi dapat mempengaruhi banyak aspek pengembangan masyarakat. Ini membantu kita memahami apakah orang atau terlibat dalam inisiatif komunitas. Ini juga mempengaruhi perbuatan pilihan publik yang sulit, sebuah proses yang biasanya melibatkan pemikiran selalu semua kebijakan untuk menemukan mana yang akan memaksimalkan kebutuhan individu dan kolektif. Siapa yang lebih mungkin menang atau kalah jika kebijakan publik diterapkan? Yang ketujuh, pusat perhatian dan paradok yang berbeda ini di dalam lapangan. Apa konsekuensi potensial pada aspek kehidupan lainnya jika kebijakan tersebut dilakukan? Pada dasarnya, proses pengambilan pilihan yang rasional dapat dipupuk sebagai bentuk peningkatan kapasitas. Integrasi paradok dan pusat perhatian makro dan mikro yang berbeda adalah bagian dari praktek perkembangan masyarakat. Bagaimana seseorang mendapatkan perhatian tentang hubungan, kekuasaan, struktur, makna bersama, komunikasi untuk perubahan dan pengambilan keputusan, motivasi. Apakah ada teori yang mengaitkan beberapa masalah ekonomi, politik, dan sosiologis ini bersama-sama? Harton 1992 berbagai perhatian yang